Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, pasti kabarnya luar biasa semua ya. Nah, pada hari ini kita akan beribadah bersama aku, Kak Hana. Dan aku Kak Kesia Alexandra. Dan aku Kak Kesia Ayu Febriani. Nah, buat mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku dengan semangat ya. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah sama-sama bersukacita. Tentunya Mama dan Papa juga masih setia mendampingi ya. Yuk kita lanjutkan dengan doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengundang kami untuk beribadah, Tuhan sudah mengizinkan kami untuk bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami ingin melanjutkan ibadah pada hari ini, kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, Tuhan Yesus memimpin sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pasti punya teman ya? Siapa di sini yang nggak punya teman? Aku punya dong, Kak. Punya? Punya. Kak Kesia punya juga teman? punya dong. Ya, teman-temannya adik siapa aja? Banyak ya? Nah, kalau papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik, itu juga teman-teman loh. Itu termasuk teman kita juga. Kalau kita di sini, kita juga teman. Nah, pertanyaannya, kalau sama teman-teman, adik-adik berbuat apa? Berbuat yang baik apa berbuat yang jahat? Baik dong harusnya, Kak. Harus baik. Harus baik. Oh, harus berbuat baik. Nah, adik-adik gimana? Harus berbuat baik? Sudah berbuat baik sama teman-teman? Aku udah, Kak. Sudah? Udah dong. Nah, adik-adik, kita mau terus ya berbuat baik sama teman-teman kita. Kita mau, kalau sama teman-teman itu kita mau saling mendukung. Kalau teman kita susah, kalau teman kita punya masalah, kita harus mau mendoakan. Kita harus mau menolong. Iya.
seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Kita mau nyanyi lagu Roti dan Mentega. Kita nyanyi sama-sama ya Kak ya? Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kami, yang menolong kami, supaya kami anak-anak-Mu boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan juga membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita sekolah minggu ini, supaya setiap anak boleh menerima firman Tuhan ini dengan mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini bertemakan berdoa bersama yuk. Nah, cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik mengingat-ingat kembali cerita sekolah minggu sebelumnya, yaitu cerita sekolah minggu setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ada apa saja ya setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu? Yang pertama, kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan memberi damai sejahtera. Kemudian ada peristiwa Yesus menampakkan diri yang kedua kalinya dan membuat Thomas, murid Tuhan Yesus yang tidak percaya itu menjadi percaya. Kemudian yang ketiga, Yesus menampakkan diri saat para murid sedang menjala ikan. Lalu yang keempat, ada lagi peristiwa Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan kabar baik. Nah, setelah cerita-cerita itu, ada peristiwa yang sangat penting lagi, yaitu di hari ke-40 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke ceritanya. Nah, cerita hari ini adik-adik adalah cerita setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus.
Setelah para murid menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid kembali dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Mereka tidak pulang ke rumah mereka masing-masing, tetapi mereka menumpang di rumah seseorang di Yerusalem. Kenapa mereka di Yerusalem? Karena itu adalah perintah Tuhan. Mereka harus tinggal di sana sampai Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas mereka. Lalu, kapan ya Roh Kudus akan dicurahkan atas mereka? Tidak tahu adik-adik, para murid tidak tahu kapan Roh Kudus akan tercurah untuk mereka. Tapi mereka tetap harus tinggal di sana. Nah, adik-adik, pernahkah kalian menantikan sesuatu yang belum pasti waktunya, seperti yang dialami oleh para murid Yesus tadi? Misalnya, adik-adik pernah nggak menantikan kelahiran seorang adik bayi? Atau adik-adik menantikan kapan ya waktunya nanti kita kembali ke sekolah? Atau menanti-nantikan kapan ya kita bisa beribadah sekolah minggu di gereja lagi? Nah, itu semua menanti-nantikan hal-hal yang kita belum jelas waktunya kapan akan tiba. Hal itulah yang dirasakan juga oleh para murid adik-adik. Mereka menanti-nantikan sesuatu yang belum tahu waktunya kapan. Lalu, bagaimana ya perasaannya para murid ketika mereka menanti-nantikan sesuatu yang belum pasti waktunya itu? Para murid percaya sama Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu pasti akan diturunkan atas mereka. Namun, mereka juga memiliki rasa takut. Mereka memiliki rasa cemas. Karena saat itu adik-adik, para murid yang tinggal di Yerusalem, mereka masih khawatir akan orang-orang di sekitar mereka yang tidak menyukai Yesus. Mereka takut orang-orang yang tidak menyukai Yesus itu akan menangkap mereka. Mereka takut menjadi sasaran dari orang-orang yang tidak menyukai Yesus itu. Jadi perasaan mereka saat itu adalah takut, mereka khawatir. Jadi ketika mereka menumpang di rumah seseorang di Yerusalem, mereka di sana dengan perasaan takut dan perasaan yang penuh harapan akan turunnya Roh Kudus itu. Nah, kalau adik-adik bagaimana? Ketika adik-adik menantikan kelahiran adik bayi, ketika adik-adik menantikan kapan ya bisa ke sekolah lagi, ketika adik-adik menanti-nantikan kapan ya bisa beribadah di gereja lagi, gimana perasaan adik-adik? Apa rasanya tidak sabar, sudah keburu ingin ke sekolah lagi, sudah tidak sabar, buru-buru pengen ke gereja lagi, ingin ketemu sama teman-teman? Ya, tidak apa-apa adik-adik, perasaan seseorang yang sedang menunggu, sedang menanti-nanti itu memang seperti itu. Lalu, kira-kira apa ya yang dilakukan para murid ketika masa-masa penantian itu? Murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak hanya duduk diam saja adik-adik. Mereka tidak membuang-buang waktu hanya untuk ngobrol-ngobrol percuma, tetapi mereka saling mendukung di dalam doa. Mereka saling menguatkan satu sama yang lain, karena mereka mempunyai permasalahan yang sama. Mereka semua sama-sama memiliki ketakutan. Mereka semua sama-sama memiliki kecemasan akan orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Mereka takut ditangkap. Mereka semua sama pergumulannya. Jadi mereka semua saling mendukung. Mereka tidak saling bertengkar. Mereka tidak saling cekcok, tetapi mereka saling berdoa bersama-sama. Nah, hal itu juga yang harus kita lakukan adik-adik ketika kita menanti-nantikan sesuatu. Apalagi menantikan sesuatu yang belum pasti waktunya. Kita harus tekun berdoa seperti yang dilakukan oleh para murid Yesus. Juga ketika kita memiliki permasalahan. Seperti murid-murid Yesus, ketika mereka memiliki permasalahan, mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Mereka berdoa bersama-sama. Itu juga bisa kita lakukan di dalam keluarga kita. Kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit, kita bisa saling mendoakan semuanya, seluruh anggota keluarga berdoa bersama-sama mendoakan keluarga kita yang sakit. Atau misalnya ada anggota keluarga kita yang punya masalah, seluruh anggota keluarga berdoa bersama-sama. Kenapa kita harus berdoa bersama-sama adik-adik? Seperti yang dilakukan oleh para murid Yesus. Ketika mereka sendiri, mereka akan diliputi kecemasan, ketakutan. Tetapi kalau mereka berdoanya bersama-sama, mereka akan mendapatkan semangat. Mereka akan mendapatkan penguatan. Sama dengan kita. Kalau kita berdoanya sendiri-sendiri,
di saat kita susah, di saat kita penuh masalah, kita bisa kehilangan semangat. Tapi kalau kita bersama-sama, kita bisa mengumpulkan semangat lagi, kita bisa dikuatkan lagi. Nah, itu pentingnya kita berdoa bersama-sama. Jadi adik-adik, mau ya kita di keluarga kita saling mendoakan. Kakak yakin pasti adik-adik itu sudah sering berdoa. Kakak percaya adik-adik itu sudah bisa berdoa semuanya. Berdoa makan bisa, berdoa untuk tidur bisa, berdoa mau belajar bisa. Kalau sakit adik-adik juga bisa berdoa. Tapi kita mau tambah lagi. Kita saling mendoakan. Kita berdoanya bersama-sama. Kita berdoa sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak, semuanya. Kita saling mendoakan supaya kita menjadi keluarga yang kuat. Kita menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Itu juga bisa kita lakukan bersama teman-teman kita. Kita saling mendoakan teman-teman kita kalau teman-teman kita punya masalah. Jadi, yuk kita biasakan diri untuk berdoa bersama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lain. Yuk kita mau tutup cerita hari ini, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita biar lebih mengingat cerita hari ini, yuk kita mau nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, adik-adik, ini saatnya kita persembahan ya. Persembahan bisa dimasukkan ke celengan seperti ini. Nah, adik-adik, marilah kita berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan, terima kasih kami telah memberikan persembahan. Kuduskanlah dan semoga persembahan ini membawa berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat pola tangan berdoa. Nah, kita siapkan dulu kertas ukuran apa aja, warna apa aja, bebas. Lalu kita lipat seperti ini. Seperti ini ya. Nah, habis itu kita gambar tangan kita seperti ini. Nih, kita buat pola. Seperti ini kelihatan. Nah, lalu kalau sudah digambar, baru kita potong sesuai pola yang sudah kita gambar. Nah, setelah kita potong, bentuknya akan jadi seperti ini.
Habis itu kita buka. Ini, jadinya seperti ini. Nah, nanti di sini adik-adik tulis pokok-pokok doa. Misalnya, minta nilai yang bagus. Habis itu, minta supaya naik kelas. Nah, nanti jangan lupa juga ajak mama, papa, adik, kakak buat kayak gini juga. Nah, habis itu nanti juga ditulis pokok-pokok doanya, misalnya buat kesehatan sekeluarga. Nah, habis itu didoakan bareng-bareng. Oke, aktivitas hari ini cukup. Puji nama Tuhan, kita sudah usai sekolah minggu hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita. Terima kasih juga untuk Papa Mama yang setia mendampingi anak-anak di dalam sekolah minggu pada hari ini. Saat ini kita akan tutup ibadah sekolah minggu ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing ibadah sekolah minggu online dari awal hingga akhir ya Tuhan. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Kak Kesya tadi bisa menjadi teladan bagi hidup kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga tolong berkati orang tua kami, keluarga kami agar selalu diberi kesehatan dan dijauhi dari segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai Sampai jumpa.